Halo, halo, ketemu lagi dengan kami, kapan resign? Untuk menemani sobat resign agar makin betah beraktivitas di rumah aja, mending tonton aja film-film Jason Statham. Karena sudah bukan rahasia lagi kalau film-film si bapak berkepala pelontos ini selalu seru. Bahkan kerap masuk ke jajaran box office dunia. Statham juga telah mendapat sejumlah penghargaan sepanjang karir perfilmannya, seperti WWFG Awards sebagai Most Offensive Male Character, serta nominasi di berbagai ajang bergengsi lainnya, di antaranya Teen Choice Awards dan Broadcast Film Critics Association Awards. Lalu daripada Sobat Resign bingung mau nonton film Statham yang mana, kami sudah siapkan daftarnya nih. Sudah siap Sob? Berikut 6 film-film Jason Statham yang hukumnya wajib sobat tonton. The Transporter. Film yang rilis pada tahun 2002 ini menceritakan tentang Statham yang bekerja sebagai kurir. Ia bertugas untuk mengirimkan barang-barang misterius bahkan juga manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menjalankan tugasnya, Statham tidak pernah bertanya barang apa yang akan dia bawa. Cukup menyebut tujuan, negosiasi harga, dan ia akan mengerjakan pekerjaannya tersebut. Statham adalah pensiunan pasukan khusus Amerika yang memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Ia menghabiskan masa pensiunnya di semenanjung Prancis Mediterania dan memilih untuk kembali ke jalan yang penuh bahaya, menjadi transporter. Dalam pekerjaannya, Statham punya peraturannya sendiri, seperti jangan pernah mengkhianati kesepakatan, lalu Statham juga tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Dan terakhir, dia tidak pernah membuka paket yang sedang dikirimkan. Film Transporter sukses meraup keuntungan 72 juta dolar Amerika atau lebih dari 1 triliun rupiah. Is. Kesuksesan film ini menjadi milestone Jason Statham dalam melanjutkan aksinya di Transporter 2 tahun 2015, Transporter 3 tahun 2008, Transporter 4 tahun 2015, hingga Transporter 5. Film ini merupakan film franchise terpanjang yang dibintangi oleh Jason Statham. Jangan dilewatkan ya sob. The Italian Job. Film yang tayang perdana pada tahun 2013 tidak hanya menampilkan Jason Statham. Film ini juga dibintangi oleh artis-artis ternama lainnya. Sebut saja Charlize Theron, Mark Wahlberg, dan juga Ed Norton. Film ini merupakan remake tahun 1969 yang memiliki judul yang sama. The Italian Job menceritakan perjalanan sebuah kelompok yang bertahan dengan cara merampok. Kelompok ini sudah piawai dalam melancarkan aksinya karena banyak ide-ide brilian yang diusung oleh sang ketua, Charlie. Film ini berkisah tentang rencana untuk merampok emas batangan dalam jumlah yang sangat banyak di Venesia. Seluruh tim memutar otak untuk melumpuhkan sistem keamanan yang sangat ketat dan berlapis. Namun setelah berhasil, salah satu dari anggota tim justru berkhianat dan berusaha membunuh rekan-rekannya yang lain. Beberapa orang yang tersisa dari pengkhianatan ini berupaya memburu dan membalas dendam pada si pengkhianat. Film The Italian Job ini juga dinyatakan sebagai film dengan adegan mobil terbaik yang ada hingga kini loh sob. Nah, Sobat Resign yang suka film-film bertemakan his, jangan sampai kelewatan untuk nonton film ini ya, The Italian Job. The Bank Job. Film ini terinspirasi dari sebuah insiden nyata tentang perampokan bank yang terjadi pada tahun 1971 silam di Inggris. Namun karena terlalu banyak pihak berkuasa yang terseret di dalamnya, aksi ini tidak pernah diungkap. Setelah bertahun-tahun tidak terjamah, kisah perampokan ini coba direplika ulang dalam film The Bank Job dengan Jason Statham sebagai pemeran utamanya. Dikisahkan bahwa Statham sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi karena dikejar-kejar hutang.
Sementara ia juga harus menghidupi istri dan kedua anaknya. Lalu nasib mempertemukannya dengan seorang kawan lama, Martin Love. Martin Love mengajaknya untuk merampok bank di Baker Street, London. Statham akhirnya mengumpulkan beberapa orang untuk menyusun rencana perampokan tersebut. Perampokan yang nampak mudah ini akhirnya menimbulkan berbagai masalah karena melibatkan orang-orang berkuasa yang terancam skandalnya terbongkar. Meski dibuat berdasar kisah nyata, namun bukan berarti bahwa film ini dapat dijadikan acuan tentang apa yang terjadi sebenarnya pada kisah perampokan misterius ini. Malahan kita tidak pernah tahu seberapa banyak bumbu yang telah digunakan sang sutradara dan penulis naskah untuk membuat film ini jadi terlihat menarik sebagai sebuah tontonan. Film ini mendapat rating 7,2 di IMDb. Jadi layak banget untuk ditonton oleh Sobat Resign. Safe. Kisah film Safe berawal dari Statham yang merupakan mantan polisi. Ia berusaha melindungi anak kecil bernama May yang tengah diburu oleh geng mafia Rusia, triad dan juga kepolisian New York yang korup. Sebelum bertemu May, Statham sendiri sedang bersedih karena ditinggal mati oleh sang istri yang dibunuh oleh seorang mafia Rusia. Sementara May diceritakan sebagai anak yang sangat pintar matematika dan memiliki memori hebat dalam mengingat angka-angka. Hal ini dimanfaatkan oleh para mafia, khususnya mafia Cina bernama Han Jiao, untuk mengingat kode-kode rahasia yang merupakan kunci sebuah berangkas berisi uang 30 juta dolar. Di sebuah stasiun, Statham melihat May dikejar-kejar oleh sekelompok mafia Rusia. Sekilas, Statham juga melihat sosok pria Rusia yang telah membunuh istrinya turut mengejar May. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan dan berbagai aksi perkelahian. Safe juga turut menyajikan lapisan drama yang lebih banyak daripada kebanyakan film-film aksi yang dibintangi oleh Statham. Safe yang tayang perdana pada tahun 2012 ini memiliki durasi sepanjang 94 menit. Situs Rotten Tomatoes memberi skor 58%, sementara IMDb memberi rating 6,5. Nah, kalau Sobat Resign pengen melihat Statham yang melo abis, wajib banget nonton film Safe. Spy. Film Spy menghabiskan dana senilai 65 juta dolar Amerika atau senilai 950 miliar. Film ini mendapat rating 7 di laman IMDb. Kisah dalam film yang berdurasi 120 menit ini berkutat pada seorang wanita lajang berusia 40 tahun bernama Susan Cooper. Ia bekerja sebagai analis di CIA sehingga tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Dari meja dan komputernya di kantor, Susan kerap membantu Statham dan juga Jude Law beraksi di lapangan. Suatu hari, CIA menerima informasi adanya bom kimia yang akan meledak dan beresiko menciptakan kerusakan yang sangat besar. CIA pun segera bersiap menghentikan peledakan bom tersebut. Sayangnya, para pelaku telah mengetahui identitas agen CIA, termasuk Jude Law dan juga Statham. Di tengah kebingungan CIA tersebut, Susan pun menawarkan diri menjadi agen untuk terjun ke lapangan. Awalnya banyak yang menolak ide tersebut, terlebih selama ini Susan hanya bekerja di balik kantor. Selain itu, Susan juga dikenal cukup polos hingga sering bertingkah konyol. Namun karena tidak punya pilihan lain, CIA akhirnya menugaskan Susan sebagai agen lapangan untuk menemukan bom kimia tersebut. Setelah menjalani pelatihan singkat, Susan akhirnya berangkat ke Paris dan melakukan penyamaran. Nah, saya yakin film ini pasti bikin Sobat Resign terpingkal-pingkal. Kalau nggak percaya, buktiin aja sob. Homefront. Homefront adalah film bergenre thriller aksi yang rilis secara nasional di bioskop-bioskop pada 27 November tahun 2013. Skenario film Homefront ditulis oleh Sylvester Stallone.
berdasarkan novel dengan judul yang sama oleh penulis Chuck Logan. Konon film ini awalnya pemeran utamanya adalah Stallone sendiri, tetapi ia memutuskan agar Statham yang membintangi dengan Stallone sebagai produsernya. Film Homefront berisi tentang Statham yang merupakan mantan agen DEA dan juga mantan anggota tentara khusus. Ia kembali masuk dalam dunia peredaran narkoba yang telah lama ditinggalkannya. Sebelumnya, Statham membawa putrinya bernama Maddie ke rumah baru mereka di sebuah kota kecil di Louisiana. Pasca penyamarannya terbongkar dalam sebuah misi penggerebekan kartel narkoba. Statham merasa keluarganya berada dalam ancaman besar. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk pindah ke kota kelahiran mendiang sang istri. Namun masalah kembali hadir dalam hidup Statham dan putrinya. Kala sang putri terlibat perkelahian di sekolahnya dengan Teddy. Ternyata Teddy merupakan keponakan dari seorang gembong narkoba bernama Gator. Teror mengerikan Gator pun dimulai. Saat rumah dalam keadaan kosong, Gator masuk secara paksa guna mencari tahu informasi mengenai Statham. Gator pun mendapati bahwa Statham merupakan mantan agen yang telah menewaskan putra mafia narkoba kelas kakap, yaitu Danny. Berbekal informasi ini, Gator menghubungi Danny untuk memberitahu keberadaan Statham. Dendam yang telah lama tersimpan dalam hati Danny pun kembali memanas. Danny langsung mengutus anak buahnya untuk menghabisi Statham. Anak buah Danny juga menculik Maddie, putri Statham. Disinilah berbagai usaha penuh darah dan keringat dilakukan Statham demi menyelamatkan putri tercintanya. Buat sobat resign yang merupakan calon bapak atau yang sudah punya anak, pasti akan sangat cocok banget nonton film ini. Buktikan sob. Itulah rekomendasi kami buat sobat-sobat resign yang merupakan fans berat dari Jason Statham. Dan catatan ya, beberapa film di atas diberi rating R atau remaja. Berarti hanya dapat ditonton khusus untuk orang-orang dewasa saja ya sob. Hehehe. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kapan Resign.